Halo, sobat-sobat Rehat Sejenak, kembali lagi di channel Rehat Sejenak. Mari kita keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Sobat-sobat Rehat Sejenak dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu tokoh besar ya, dalam sejarah perkembangan masyarakat, dalam sejarah perkembangan negara, dalam sejarah perkembangan dunia, bahkan juga dalam sejarah perkembangan hukum. Dia dikenal dengan nama Jean-Jacques Rousseau, ya, atau lebih familiar disebut dengan Gigi Rousseau atau juga Rousseau. Nah, Rousseau ini lahir di Jenewa, ya, di tahun 1712, di mana ketika dia lahir, ya, dia ditinggal oleh ibunya, ya, karena ibunya meninggal. Kemudian dia dibesarkan oleh ayahnya, namun karena si ayah ini berselisih ya dengan aparatur negara, sehingga terpaksa ayahnya harus melarikan diri. Dan disinilah kemudian Rousseau diasuh ya, oleh atau dirawat oleh keluarga dari ibunya. Di umur 15-17 tahun, Rousseau kemudian keluar dari rumah dan memilih untuk mengembara. Dan dalam pengembaraan itulah kemudian Rousseau bertemu dengan sosok perempuan yang nanti menjadi kekasihnya dan memberikan banyak pelajaran ya bagi Rousseau. Dia adalah Madame de Warens ya, yang juga telah memberikan edukasi begitu ya kepada Rousseau dengan buku-bukunya, karena pada saat Rousseau menjadi kekasih dari Madam ini, dia juga tinggal di rumahnya dan membaca banyak buku yang terkoleksi di rumah Madam tersebut. Nah, buku-buku ini lebih banyak berisi buku-buku tentang musik dan seni, sehingga di situ kemudian Rousseau ya mempelajari secara mendalam, dan dia kemudian berpindah tempat begitu ke Paris ya untuk menyampaikan notasi-notasi baru tentang musiknya kepada masyarakat Paris. Dan tetapi yang terjadi tidak sebagaimana apa yang diharapkan oleh Rousseau, karena masyarakat Paris tidak menerima secara baik begitu ya karya-karya dari Rousseau. Inilah yang kemudian menjadi titik balik dari perjalanan Rousseau. Rousseau kemudian memilih untuk berprofesi menjadi sekretaris di kedutaan Prancis ya untuk Venesia. Dan disinilah dia mulai mengenal dunia politik dan memiliki ketertarikan ya di dunia politik. Dan dari situlah kemudian dalam perjalanannya, dari proses pembacaannya, dari proses ketertarikannya terhadap dunia politik, dia lantas kemudian membuat atau menyusun sebuah buku yang sangat fenomenal, dan kita bisa baca hari ini dan kita bisa akses hari ini, bahkan juga kita bisa beli gitu ya. Yaitu judul bukunya adalah The Contract Social atau Kontrak Sosial. Nah, buku Kontrak Sosial ini menjadi karya fenomenal dari Rousseau karena pokok-pokok pikiran dari Rousseau itu tertuang di dalam buku itu. Di dalam pembukaan bukunya, Rousseau menggunakan atau menyebutkan satu istilah yang cukup menarik begitu untuk kita dalami sebenarnya, untuk kita kontemplasikan. Dia sebut bahwa manusia itu dilahirkan bebas, tetapi di mana-mana terbelenggu. Tentu konteks ini berangkat dari pemikiran Rousseau yang mengatakan bahwa manusia itu memang dilahirkan bebas, tetapi ketika dia ada di dalam sebuah masyarakat, dia terbelenggu dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Dia terpenjara, dia terikat begitu ya oleh aturan-aturan yang ada di dalam sebuah masyarakat. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari refleksi, bagian dari observasi pengamatan Rousseau terhadap masyarakat Prancis pada waktu itu, yang kemudian di bawah kekuasaan monarki absolut ya. Ya, kita tahu sendiri bagaimana monarki absolut itu bekerja.
sobat-sobat Rehat Sejenak. Nah, selain itu, Rousseau juga memiliki tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membentuk masyarakat yang legitim. Ya. Nah, masyarakat yang legitim ini masyarakat yang seperti apa? Masyarakat yang legitim ini adalah masyarakat yang hanya tunduk terhadap dirinya sendiri dan tetap bebas. Ini juga tentu memunculkan tanda tanya besar ya, masyarakat yang hanya tunduk pada dirinya sendiri itu seperti apa dan tetap bebas begitu. Boleh jadi bagaimana dengan hubungannya dengan individu-individu yang lain gitu ya, manusia-manusia yang lain. Nah, inilah nanti kita akan diskusikan, kita akan uraikan secara lebih mendalam. Sobat-sobat Rehat Sejenak, dimanapun berada, dasar-dasar atau konsep dasar dari kontrak sosial Rousseau ini kemudian memberikan sebuah dalil tentang landasan legitimasi masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi landasan legitimasi masyarakat itu? Tentu menurut pandangan Rousseau bukanlah didasarkan pada hubungan patriarkal. Bukan pula didasarkan pada kekuasaan semata. Bukan pula didasarkan pada perbudakan. Tidak. Tapi menurut Rousseau, landasan legitimasi masyarakat itu didasarkan pada kontrak masyarakat. Individu-individu melakukan hubungan ya secara sukarela, melakukan perjanjian secara sukarela yang kemudian melahirkan kontrak sosial. Sobat-sobat Rehat Sejenak. Dan kalau kita masih ingat perjumpaan kita sebelumnya tentang pemikiran dari John Locke, Rousseau pun juga sama memiliki pandangan tentang keadaan alamiah dari manusia. Dan itu yang kemudian dia mencoba untuk merekonstruksi ya perkembangan masyarakat atau terbentuknya sebuah masyarakat. Dia sebut bahwa awal mula manusia itu ada dalam kondisi atau ada dalam keadaan alamiah, di mana keadaan alamiah ini manusia dapat melangsungkan hidupnya tanpa tergantung dengan orang lain. Manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa tergantung dengan orang lain. Ya. Tapi karena ada perubahan situasi yang begitu luar biasa, maka ada keinginan, ada dorongan dari individu-individu yang ada ini, ya dari individu ini untuk apa? Untuk melakukan perjanjian dengan individu-individu yang lain. Ya. Inilah yang kemudian nanti akan melahirkan apa yang dikenal dengan istilah kontrak sosial itu. Jadi yang paling utama ya mendorong terbentuknya kontrak sosial itu adalah dorongan ya atas kelangsungan hidup individu-individu itu, atas pemenuhan kebutuhan dasar dari individu-individu itu, sehingga dilakukanlah kontrak sosial itu. Nah, kontrak sosial itu tercipta atau kontrak sosial itu terjadi karena apa? Karena individu-individu itu melakukan penyerahan pribadinya, menyerahkan kekuatannya ya dengan individu-individu yang lain di bawah otoritas, di bawah pedoman tertinggi yang kemudian disebut dengan kehendak umum itu gitu ya. Jadi menurut Rousseau kehendak umum itu termasuk juga penyerahan itu juga di bawah sebuah badan begitu. Nah, lantas Rousseau kemudian juga memberikan satu istilah gitu. Yang memberikan satu istilah yang cukup menarik ya. Bahwa menurut Rousseau negara adalah cerminan dari kontrak sosial yang pasif itu. Dan yang berkuasa adalah cerminan dari kontrak sosial yang aktif. Nah, tentu kita semua bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan yang berkuasa ini? Begitu. Nah, menurut Rousseau, otoritas tertinggi dari sebuah negara itu adalah yang berkuasa. Yang berkuasa ini memiliki otoritas untuk membentuk hukum, memiliki otoritas untuk mempromosikan hukum,
Tetapi yang tidak kalah penting menurut Rousseau adalah dalam proses pembentukan hukum itu partisipasi masyarakat itu menjadi hal yang tidak bisa diabaikan atau menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Bahkan Rousseau juga menyebutkan bahwa yang berkuasa ini terbentuk berasal dari seluruh warga negara. Jadi tidak bisa dilepaskan yang berkuasa ini dengan warga negara. Ya. Jadi warga negara itu adalah mereka yang tinggal di dalam atau mereka yang ada di bawah institusi politik. Ya. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, apa sebenarnya kaitannya dengan hukum? Kan begitu. Ya. Jadi menurut Rousseau, hukum itu adalah ekspresi ya dari kehendak yang berkuasa. Ya. Jadi hukum itu adalah ekspresi dari kehendak yang berkuasa. Ini harus betul-betul diperhatikan. Ya. Saya ulangi kembali, hukum itu adalah ekspresi dari yang berkuasa. Ya. Dan ekspresi dari yang berkuasa ini adalah kehendak umum itu sebenarnya. Ya. Ekspresi yang berkuasa itu adalah kehendak umum itu. Nah, cuman tentu kita akan juga bertanya, apa sebenarnya kehendak umum itu? Sehingga itu menjadi satu hal yang penting sebenarnya di dalam kontrak sosial itu. Nah, kehendak umum ini berbeda dengan kehendak semua orang. Karena menurut Rousseau, kehendak semua orang itu adalah kehendak individu-individu yang dijumlahkan. Berbeda dengan kehendak umum. Kalau kehendak umum itu adalah kehendak yang subjeknya itu abstrak, gitu ya. Subjeknya itu universal, kemudian objeknya pun juga universal. Maksudnya bagaimana? Subjek dari kehendak umum itu adalah yang berkuasa. Karena yang berkuasa itu dibentuk oleh seluruh warga negara. Nah, sudah bisa terlihat ya bagaimana bangunan berpikirnya Rousseau begitu. Dan objek yang universal itu seperti apa adalah objek yang mendahulukan atau melahirkan kepentingan bersama dan kebaikan. Nah, itu menurut Rousseau. Ya. Jadi kehendak umum itu berbeda dengan kehendak semua orang. Tetapi di sisi lain, Rousseau juga kemudian memiliki pemikiran bahwa ada hubungan sebenarnya antara kehendak umum dengan kehendak individu-individu yang partikular itu. Karena munculnya kehendak umum, ya, itu juga dilahirkan dari kehendak-kehendak partikular. Contoh, kalau kita mau ilustrasikan ya, kehendak partikular individu-individu itu, misalnya individu-individu itu punya keinginan untuk makan. Tetapi makanannya berbeda-beda. Ada yang ingin makan ayam, ada yang ingin makan nasi, ada yang ingin makan pizza, dan ada yang ingin makan dengan jenis-jenis yang lain begitu. Itu adalah kehendak individu yang partikular. Tetapi kalau kita mau tarik ya, ada kehendak umum di sana. Apa kehendak umumnya? Bahwa kehendak umum dari manusia-manusia itu adalah kehendak untuk dipenuhinya makanan itu. Kehendak untuk makan. Sedangkan kehendak individu-individu yang partikular itu adalah kehendak atau keinginan untuk makan jenis-jenis yang berbeda-beda itu. Tentu kita tidak bisa lantas kemudian mengakomodir semuanya begitu, tapi yang kita akomodir adalah kehendak untuk makan tersebut. Nah, ya, itu terkait dengan kehendak umum. Lantas pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya relevansinya antara kehendak umum itu dengan hukum? Ya. Apa kira-kira relevansinya? Nah, menurut Rousseau, hukum itu adalah konkretisasi dari kehendak umum. Ya.
apa yang menjadi kehendak umum itu kemudian dituangkan di dalam sebuah hukum atau terlembaga di dalam sebuah hukum. Ya. Dan ini nanti kita juga akan lihat itu yang juga di highlight oleh Rousseau itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan batasan-batasan sejauh mana kemudian hukum itu legitim. Gitu. Ini balik lagi dengan yang pembahasan awal tadi, sejauh mana masyarakat itu legitim begitu. Ya. Dan pertanyaan berikutnya, sejauh mana batasan-batasan hukum itu disebut legitim. Ya. Dan Rousseau pun juga kemudian melanjutkan lagi bagaimana kemudian proses pembentukan dari hukum itu. Bagaimana proses yang sesungguhnya. Nah, terkait dengan yang pertama ya, soal batasan-batasan legitimasi hukum tadi itu, Rousseau kemudian mengembalikan lagi bahwa sesungguhnya kontrak sosial, ya, kesepakatan, penyerahan pribadi, penyerahan kekuatan-kekuatan individu-individu itu, ya, dalam sebuah perjanjian masyarakat, dalam sebuah kontrak sosial itu, itulah yang kemudian disebut atau yang kemudian melahirkan legitimasi hukum tadi itu. Ya. Dan terkait dengan poin yang kedua, bagaimana prosedur pembentukan hukum, Rousseau kemudian memberikan beberapa kategori begitu ya, bahwa prosedur pembentukan hukum itu diserahkan kepada legislator yang memang memiliki otoritas, memiliki keahlian untuk membentuk hukum itu, sehingga hukum itu betul-betul bisa sahih begitu. Nah, yang kedua, menurut Rousseau, pembentukan hukum itu harus didasarkan pada suara yang bulat. Ya, artinya seluruh warga negara dilibatkan di dalam proses pembentukan hukum. Nah, itu yang penting. Yang ketiga. Dan yang kedua, yang ketiga adalah Rousseau menyebut bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada musyawarah. Musyawarah mufakat. Ya. Di mana musyawarah mufakat ini kalau tidak suaranya tidak bulat begitu ya, tidak sepakat, tidak mufakat, maka bisa dilanjutkan melalui proses yang disebut dengan istilah voting. Tetapi kalau saya mau tarik lebih jauh lagi ya, bahwa semua itu menitik beratkan tentang pentingnya keterlibatan warga negara di dalam proses pembentukan hukum. Bahwa kontrak sosial itu sebagai bagian yang sangat penting sekali ya dalam teorinya Rousseau ini terkait dengan adanya masyarakat, terkait dengan adanya negara, dan bagaimana posisi hukum di dalam sebuah negara pun itu juga tetap harus melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya tanpa kemudian mengabaikan masyarakat atau menyerahkan semuanya pada yang berkuasa. Itu ulasan singkat kita kali ini tentang pemikiran dari Rousseau atau J.J. Rousseau begitu ya, tentang kontrak sosial. Terima kasih banyak sobat-sobat Rehat Sejenak telah mendengarkan dan memperhatikan uraian sederhana, uraian singkat tentang pemikiran Rousseau. Mudah-mudahan uraian singkat ini memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dan tentu ya agar channel ini bisa terus mengupdate informasi-informasi, mengupdate gagasan-gagasan. Jangan lupa subscribe, ya, like, komen, bagikan. Ya, dan tidak kalah penting juga nyalakan notifikasi. Terima kasih banyak sobat-sobat Rehat Sejenak ya, dan mari kita bergerak untuk merebut perubahan. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.